Kembali lagi dengan saya Alfian Fakih di Bibir Rudi Marang, bincang-bincang ringan Rudenim Semarang. Dan ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat spesial untuk podcast kali ini. Seperti pepatah mengatakan tanah tak sayang, maka dari itu mohon izin untuk Pak Ferry terlebih dahulu bisa memperkenalkan diri. Saya Ferry, Kepala Subseksi Registrasi Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Kemudian Pak izin, saya Firman Harinata sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban. Seperti tadi yang saya katakan, beliau ini sangat spesial. Juga beliau ini adalah orang-orang ataupun insan-insan yang sangat berpengaruh dalam kemajuan terutama di kantor kita ini, Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Dan perlu diketahui juga Pak Ferry alhamdulillah mendapat promosi jabatan dan akan berpindah tugas ke Kanwil Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Pak ya? TPI Kuala Tungkal dan yang ada di Jambi. Sedangkan Pak Firman juga akan berpindah tugas dan berdinas di Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Madiun sebagai kasih dokumen perjalanan dan izin tinggal Pak Ferry sebagai kasih. Baik, yang pertama nih, bagaimana kesan Bapak pertama ketika mulai bertugas di Rudenim Semarang, mungkin dari Pak Ferry? Kesannya ya menyenangkan, tentunya pengalaman baru di Rudenim Semarang dalam hal tugas pelayanan terhadap DTNI dan korupsi. Dalam hal perjalanan juga memang Agustus 2020 cukup menantang karena memang situasinya juga pada saat itu kan sedang COVID. Jadi ya ada hal-hal kegiatan yang agak melambat, termasuk dalam proses deportasi DTNI itu agak sedikit terhambat karena kan bertambahnya banyak aturan penerbangan, kemudian juga ada larangan pergian ke luar negeri. Jadi pada saat itu ya sangat menantang karena kita sedang sibuk dalam hal COVID, penanganan COVID, dan juga dalam hal kemudian konsentrasinya kita banyak alihkan dalam proses menuju BBK. Baik, seperti yang Pak Ferry ceritakan tadi, memang di 2020 kan COVID masih istilahnya merajalela ya teman-teman, masih sangat banyak kasus, banyak case yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Seperti contoh penghambatan dalam pemulangan DTNI juga seperti contoh kita bisa ambilkan contoh dari negara Cina itu sendiri Pak ya. Betul. Pada saat itu ya memang menutup negaranya kan, Cina khususnya, dan sebelum berangkat pun selain dia agak relaksasi, sebelum berangkat mereka harus karantina di Jakarta. Tiket harganya sangat mahal, ya itu menjadi hal yang sangat menyulitkan bagi teman-teman DTNI RFC. Baik, terima kasih Pak Ferry. Kemudian untuk Pak Firman nih, bagaimana Pak kesan Bapak pertama ketika mulai bertugas di Rudenim Semarang? Yang pertama, ini hal baru buat saya bertugas di Rumah Detensi Imigrasi. Jadi saya harus mencari tahu apa sih tugas dan fungsinya. Terkhusus saya waktu itu bertugas diberikan tanggung jawab amanah sebagai Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban ya. Dan itu sangat-sangat baru buat saya. Jadi saya harus belajar, harus memahami apa sih tugas dan fungsinya. Ternyata setelah berjalannya waktu sambil belajar, ternyata memang sepanjang ada kemauan, ada tingkat niat kita, puji Tuhan berjalan menyenangkan. Ternyata jangan juga kita menilai dari covernya, itu betul. Ternyata Rumah Detensi Imigrasi, khususnya Imigrasi Semarang, itu bagus, menyenangkan orang-orangnya, spirit teamworknya itu tinggi, baiklah pokoknya semua yang bekerja di sini baik. Dan lagi pokoknya bertugas di Rumah Detensi Imigrasi, khususnya Rumah Detensi Imigrasi Semarang.
lebih ke menikmati tantangan baru berarti Pak. Iya. Menikmati Yes. tantangan baru. Ikut berproses juga di sini Pak. Betul. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih untuk Pak Ferry. Tahun 2020 ketika Pak Ferry awal-awal tugas di Rudenim Semarang kan juga ikut andil dalam hal memperjuangkan kantor ini untuk meraih predikat WBK. Pada saat itu kan 2020 seperti yang awal tadi diceritakan, banyak kali tantangan termasuk dari COVID sendiri, terus mungkin dari SDM juga kita mungkin dari segi kualitas maupun kuantitas masih minim. Nah, bagaimana sih Pak akhirnya berproses dan pada akhirnya Rudenim Semarang berhasil meraih WBK di 2020? Ya betul, pada saat itu kan saya bersama Pak Adin yang sekarang di imigrasi Sampit dan Pak Sudi di imigrasi Manado. Pada saat itu kami bertiga dan beberapa rekan lainnya kan memang berada di Pokja 5 penguatan pengawasan. Nah, kami membuat inovasi-inovasi dan juga pemenuhan data dukungnya kami berikan dengan baik, dan juga dalam setiap area perubahan kita masukkan bahwa pentingnya penguatan pengawasan bagi teman-teman di Rudenim Semarang sehingga biar mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rudenim Semarang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, pencegahan gratifikasi. Kita tampilkan dalam setiap ruangan, khususnya ruangan pelayanan, kita berikan brosur dan juga banner tentang larangan gratifikasi, pungli, dan juga kanal-kanal media pengaduan kita aktifkan semua sehingga bisa membuka ruang bagi publik apabila adanya kendala ataupun adanya hambatan maupun misalnya ada dugaan pelanggaran bisa melakukan adanya penyampaian tersebut gitu. Jadi kita benar-benar concern dalam hal-hal itu, dan kita juga sampaikan ke DTNI gitu. DTNI sebagai salah satu penerima layanan, kita sudah melakukan perubahan pelayanan, kantor juga melakukan perubahan layout, menjauhkan kesan angker, kesan yang negatif, sehingga ya kita semua bekerja sama untuk meraih itu, dan ya puji Tuhan alhamdulillah pada saat itu Rudenim Semarang bisa meraih WBK. Baik, terima kasih Pak Ferry. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry, memang banyak sekali istilahnya inovasi, kemudian perjuangan yang syarat akan makna dari semua insan yang berjuang untuk meraih WBK 2020, dan sangat bersuka cita tatkala pengumuman dari pusat bahwasanya Rudenim Semarang berhasil meraih WBK di tahun 2020. Baik, nah sekarang dalam 2 tahun bertugas ini kan Pak Firman diamanati oleh Ibu Kepala menjadi KZIN Pak, dan alhamdulillah juga tahun ini Rudenim Semarang dalam rangka kontestasi menuju BBBM berhasil pada tahap sampai ke wawancara TPN, dan saat ini menunggu hasil dari TPN itu sendiri. Nah, bagaimana sih Pak pengalamannya bekerja atau membangun itu semua di Rudenim sampai pada tahap ini? Baik, terima kasih Mas. Yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya masuk ke sini itu adalah sebuah hal baru. Saya harus dari nol lagi untuk belajar apa itu rumah detensi imigrasi. Itu yang pertama. Setelah saya masuk, saya menghadap kepada Ibu Retno. Saya ternyata langsung diberikan hadiah, diamanahi untuk menjadi ketua ZI zona integritas menuju WBBM saat itu. Dan saat itu sebetulnya buat saya beban tanggung jawab besar juga gitu. Karena saya harus dalam berproses untuk belajar tugas dan fungsi saya juga sambil harus memegang amanah sebagai ketua ZI yang sebelumnya saya ketika di saat tersebutnya saya hanya sebatas ketua Pokja. Saya sudah betul, tapi saya kaget bagaimana tugas seorang ketua ZI itu.
Itu sebagai momok pertama awal dari saya, gimana nih saya harus bekerja sama dengan semua komponen yang ada di sini. Ternyata semua yang saya pikirkan itu salah semua. Ternyata di situ Ibu Retno Mumpuni sebagai kepala kantor KUPT itu mensupport penuh, kemudian seluruh Kapokja, seluruh admin ZI, semua petugas di UDN Semarang itu semuanya mensupport. Kita satu tujuan, satu rasa, satu karsa. Ternyata kita bisa berproses walaupun ada suka dukanya, ada naik turunnya, tapi ya kembali lagi karena kita semua, berkat kita semua, hingga akhirnya kita saat ini sudah sampai ke tahapan kemarin sudah melalui tes evaluasi tim dari Menpan RB, dan sekarang kita sama-sama berdoa supaya di tahun ini Rumah Detensi Imigrasi Semarang itu bisa mendapatkan predikat sebagai WBN tahun 2003. Amin. Amin. Jadi emang untuk kontestasi tahun ini emang tidak mudah ya, perlu perjuangan ekstra, perjuangan keras, dan kita sama-sama doakan nih teman-teman, semoga Rumah Detensi Imigrasi Semarang di tahun ini berhasil meraih predikat layak birokrasi bersih dan melayani, serta meninggalkan kesan yang positif nih, karena kan kita mau bukan ditinggal sih, tapi lebih ke ya boleh dibilang ditinggal sih sebenarnya oleh Pak Firman dan Pak Ferry. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Pak hal ataupun sesuatu yang paling berkesan selama Bapak menjadi kasih keamanan dan ketertiban? Hal yang paling menyenangkan di sini itu seru. Di sini hal yang pertama saya bisa rasakan, kita punya yang namanya DTNI ya, yang sebelumnya saya nggak ngerti itu. Terus kita berhadapan dengan lingkungan yang memang ada area sel. Terus juga kita juga harus membina DTNI. Terus kita juga harus bekerjasama dengan teman-teman. Di sini dikasih kartu itu ada grup penjagaan. Jadi memang dinamikanya itu kompleks, tapi ya dinamis, tapi ya fleksibel. Jadi memang banyak sebetulnya hal-hal yang sangat berkesan di sini. Nggak bisa satu-satu saya lupa karena sudah saking banyaknya gitu. Makan bareng sama Mas Alfian, kita nyati bareng ya. Jadi banyak lah sebenarnya, dengan masing-masing personal itu saya banyak kenangan. Jadi nggak bisa saya sebutkan satu persatu, banyak sih. Kemudian untuk Pak Ferry, momen apa sih Pak yang paling berkesan selama Bapak menjabat sebagai Kepala Subseksi Registrasi Pak? Kalau untuk pekerjaan ya memang benar, kita sebelumnya kan di kantor imigrasi kan. Nah sekarang itu kan kita pada saat itu dan sekarang ada di UDN Semarang, jadi kita menangani DTNI dan juga pengungsi. Nah mereka berdua ini kan pribadi-pribadi yang bermasalah, kemudian terkendala untuk pulang, kemudian ya terkendala dalam hal biaya dan lain sebagainya kan. Jadi yang berkesan ya saya pribadi berinteraksi dengan mereka, berinteraksi dengan keluarga mereka, berinteraksi dengan kedutaan. Jadi kita mencoba mensiasati dan memberikan penanganan yang baik, mengkomunikasikan antara pihak DTNI dan keluarga dan kedutaan. Itu hal yang menarik dan menantang buat saya, karena juga secara umum kan mental emosional mereka kan naik turun. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi bagaimana berhadapan dengan mereka itu. Kita bisa menjaga emosi, kadang mungkin kita harus bisa tegas, kadang kita harus juga agak sedikit lunak dengan mendengarkan situasi yang mereka hadapi. Nah itu yang kemudian membuat saya belajar untuk jadi pribadi yang kita harus bisa mensiasati. Terlebih juga misalkan
berurusan dengan pengungsi kan juga begitu. Mereka sudah lama di Kota Semarang, pada saat itu kan masih ada pengungsi di bawah IOM kan. Jadi kita harus bisa mensiasati berinteraksi dengan mereka karena kan mereka kebanyakan sudah cukup lama tuh di Kota Semarang di Indonesia. Jadi ada sisi emosional, sisi kadang didatangi petugas terus, diperiksa, diawasin, tapi nggak berangkat ke negara ketiga. Ini hal-hal itu yang membuat saya merasa kita harus pandai terus mensiasati diri dengan mereka. Kalau untuk dengan sesama rekan kerja sih ya menyenangkan, artinya kita bisa solid, bisa menghadapi situasi. Sama seksi pun juga kompak, kita koordinasinya bagus sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan bisa kita tangani dengan baik. Juga mungkin ya sesuatu hal yang bisa dibanggakan juga waktu kita berhasil mendeportasi deteni mungkin Pak ya. Betul. Karena kan itu tadi mungkin perbedaan budaya, perbedaan bahasa, kemudian cara pandang dan lain sebagainya kan menuntut kita untuk lebih ekstra lagi. Iya, pada saat yang sama kita harus peduli dengan mereka, tapi juga pada saat yang sama kita harus tetap waspada, Pak Irman ya, tetap tegas, tetap waspada karena entah itu proses mengantarkan mereka deportasi itu di perjalanan kan ada potensi melarikan diri atau misalkan di dalam blok sel ada potensi mereka kabur juga, jadi kita juga tidak bisa terlena dengan perilaku mereka, terus kita agak mengendurkan penjagaan, pengawasan, nggak bisa. Jadi benar-benar dalam pekerjaan tetap harus siap siaga dibanding dengan misalkan mohon di KANI. Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Pak Ferry terlebih dahulu, pesan mungkin Pak Ferry mungkin ada pesan atau ya kesan dan pesan lah Pak yang ingin Bapak sampaikan pada Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Yang pertama saya berterima kasih tentunya selama saya berada di RUD Semarang saya diterima dengan baik oleh Ibu Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang Ibu Retno Bumi, kemudian juga sesama atasan saya Pak Kasih, kemudian juga sama rekan kerja maupun semua lini baik itu pegawai, PPN, security. Saya berterima kasih selama saya bertugas di RUD Semarang berjalan dengan lancar, koordinasi juga berjalan dengan baik. Ya, dalam tugas penanganan tentunya kita ada berbeda pandangan, berbeda perspektif, tapi semuanya tentunya tetap kembali ke misi utama bahwa pelaksanaan tugas harus berhasil dan ya wajarlah namanya misalnya rumah tangga saudara aja bisa beda pendapat kan gitu, tapi tetap kita sebagai keluarga besar RUD Semarang solid. Nah, terima kasih atas waktu ilmu yang tadi diajarkan dan harapan saya tentunya RUD Semarang selalu kompak solid dalam pelaksanaan tugas yang tidak gampang ini, tetap koordinasi, tetap komunikasi yang baik sehingga tidak ada kesalahpahaman karena kita tetap dalam fokus penanganan DTI khususnya gitu. Terima kasih Pak Ferry. Kemudian untuk Pak Firman, apa Pak kesan dan pesan yang ingin Bapak sampaikan ke kantor kita Rumah Detensi Imigrasi Semarang? Kesan jelas yang tadi juga saya sampaikan di luar ekspektasi saya. Ternyata Rumah Detensi Imigrasi Semarang itu mengupgrade, mungkin ya Pak Ferry juga setuju, mengupgrade pengetahuan kami khususnya sebagai pejabat imigrasi. Terus kemudian ternyata Rumah Detensi Imigrasi Semarang ini kita bisa banyak belajar bagaimana kita bisa saling bekerja sama dengan kita mengatasi tadi DTI, kemudian pengungsi luar negeri itu juga kita belajar karena itu tidak akan kita bisa temukan tempat lain kalau tidak ada di Rumah Detensi Imigrasi. Itu pesan saya baik
Saya di sini senang, saya di sini banyak belajar. Kemudian pesan saya adalah sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, tetap jaga kekompakan, tetap jaga ikatan kekeluargaan kita, tetap jangan melupakan ini adalah rumah dan bukan hanya sekedar rumah nama, tapi memang betul-betul ini sebagai rumah kita yang membuat kita nyaman dalam bekerja, membuat kita nyaman dalam berprestasi gitu. Terus kemudian teruslah berkarya, jangan berhenti, tetap semangat. Kita tidak beda dengan yang lain, kita sama, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Dan kemudian yang terakhir adalah saya menitip pesan kepada tim Humas Rumah Detensi Milik Semarang yang sudah bagus sampai saat ini, karena memang kebetulan itu kepikiran buat saya, atau mungkin Pak Ferry juga sama, karena kebetulan kan kita di tim yang sama, tim Humas Rumah Detensi Milik Semarang, baik saya maupun Pak Ferry dan juga dengan tim Humas, tetap semangat, tetap on the track, tetaplah berkreativitas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman, dan sebelumnya terima kasih Pak Ferry. Baik, coba itu tadi sedikit bincang-bincang kita dengan dua narasumber yang sangat luar biasa. Banyak sekali pesan dan amanah yang bisa diambil dari podcast kita kali ini. Dan untuk yang terakhir, terkadang memang perpisahan itu menyedihkan, tapi terkadang pula perpisahan itu juga sebagai awal dari sebuah perjumpaan. Saya Alvin Fakih, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.